Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat horor, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari segala gangguan yang tidak kasat mata. Sebelum cerita dimulai, bantu dukung channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor terbaru. Dan seperti biasa, tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Sekarang matikan lampu, pakai headset kalian, dan mari kita mulai ceritanya. Tahun 1987. Di sebuah kampung kecil wilayah selatan Garut, hidup seorang pemuda bernama Mamat. Warga sekitar memanggilnya Akang Mamat. Usianya waktu itu sekitar 27 tahun. Tubuhnya tinggi kurus, kulit sawo matang terbakar matahari, rambut agak gondrong khas pemuda era 80-an. Akang Mamat hidup sebatang kara. Ayahnya meninggal saat ia masih kecil. Ibunya wafat beberapa tahun sebelum kisah ini terjadi. Ia tinggal sendiri di rumah panggung sederhana yang mulai lapuk dimakan usia. Setiap hari Akang Mamat bekerja serabutan. Kadang menjadi buruh angkut hasil panen, kadang ikut nelayan mencari ikan, kadang membantu orang mengangkut kayu. Penghasilannya tak menentu. Seringkali ia hanya makan nasi dengan garam. Kadang kalau sedang beruntung, ada ikan asin. Di usia hampir 30 tahun, Akang Mamat mulai merasa hidupnya gagal. Teman-temannya sudah menikah. Ada yang punya sawah, ada yang punya usaha kecil. Sementara dirinya masih miskin. Belum punya rumah layak. Belum punya istri. Bahkan untuk membeli sandal baru saja ia berpikir berkali-kali. Malam-malamnya dipenuhi keluhan. Ia sering duduk sendiri di teras rumah, memandang langit gelap sambil bergumam. Kenapa hidup aing begini terus? Lama-lama, rasa putus asa membuat pikirannya gelap. Ia mulai percaya bahwa kerja keras saja tidak cukup. Harus ada jalan lain. Jalan cepat. Jalan yang tidak semua orang berani tempuh. Suatu malam, saat nongkrong di warung kopi bambu dekat jalan setapak kampung, Akang Mamat mendengar percakapan dua lelaki tua. Mereka berbicara pelan. Tentang seseorang yang tiba-tiba kaya. Padahal sebelumnya miskin. Akang Mamat mendekat diam-diam. Katanya mau nanti sancang, kata salah satu lelaki. Yang lain langsung menegur. Ulah ngomong keras-keras. Itu urusan lain. Nama itu membuat Akang Mamat penasaran. Sancang. Daerah yang sudah terkenal angker. Wilayah hutan tua dekat pantai selatan Garut. Orang-orang percaya tempat itu bukan hutan biasa. Di sana banyak penghuni tak kasat mata. Ada kerajaan gaib. Ada siluman. Ada makhluk penjaga. Termasuk sosok yang paling sering dibicarakan, jin buaya putih. Konon makhluk itu bisa menjelma menjadi perempuan cantik. Dan beberapa orang percaya, ia bisa memberi kekayaan pada manusia yang mau membuat ikatan. Ikatan yang mengerikan. Sejak malam itu, Akang Mamat seperti kesurupan obsesi. Ia mulai mencari informasi. Bertanya secara diam-diam. Sampai akhirnya seseorang memberitahu tentang seorang kuncen tua. Namanya Mbah Ocit. Tinggal di pinggir kampung, dekat kebun bambu. Rumahnya sangat tua. Dinding anyaman bambu hitam. Halaman dipenuhi tanaman liar. Saat pertama kali datang, bulu kuduk Akang Mamat langsung meremang. Bahkan ayam-ayam yang berkeliaran di halaman terlihat diam. Tak ada suara. Sunyi sekali. Seolah tempat itu menyerap semua kehidupan. Akang Mamat mengetuk pintu. Tok. 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 Beberapa detik tak ada jawaban. Lalu terdengar suara serak dari dalam. Asup. Pintu terbuka sendiri. Akang Mamat membeku. Di dalam, ruangan remang hanya diterangi lampu minyak. Aroma kemenyan sangat pekat. Duduk di tikar lusuh, seorang lelaki tua kurus sedang menatapnya. Matanya merah. Tatapannya tajam. Kamu datang karena ingin kaya. Bukan bertanya. Tapi menyatakan. Akang Mamat langsung merinding. Abah tahu? Mbah Ocit tertawa kecil. Yang datang ke sini tidak ada yang cari nasihat hidup. Ia lalu menjelaskan.
Kalau Akang Mamat benar-benar ingin berubah nasib, ada satu jalan. Tapi konsekuensinya berat. Bukan sekadar pesugihan biasa. Akang Mamat menelan ludah. Lalu apa? Mbah Ocit menatap lurus. Kamu harus kawin. Kawin? Dalam. Tenang. Terlalu tenang. Di tepi air telah tersusun sesajen. Bunga 7 rupa. Darah ayam hitam. Kain putih. Dan dupa. Mbah Ocit mulai membaca mantra dengan bahasa yang tak dipahami. Suasana berubah. Angin berhenti total. Hutan sunyi. Lalu terdengar suara. Biur. Air bergerak. Pelan. Membentuk lingkaran. Akang Mamat menahan napas. Dari tengah leuwi muncul sesuatu. Awalnya hanya kepala. Lalu rambut hitam panjang. Wajah perempuan. Cantik sekali. Kulit pucat. Mata besar. Bibir merah. Ia keluar perlahan dari air. Gaunnya putih basah. Akang Mamat terhipnotis. Perempuan itu tersenyum. Kamu yang datang untukku? Suaranya lembut. Tapi dingin. Mbah Ocit berbisik. Jawab. Akang Mamat mengangguk. Perempuan itu mendekat. Menyentuh wajahnya. Tangan dingin seperti es. Aku menerima. Lalu sesuatu mengerikan terjadi. Tubuh perempuan itu berubah. Kulitnya retak. Tangannya memanjang. Mulutnya melebar. Gigi-gigi tajam bermunculan. Dalam hitungan detik, ia berubah menjadi buaya putih raksasa. Akang Mamat jatuh terduduk sambil menjerit. Tapi Mbah Ocit menahan. Diam. Atau mati. Buaya putih itu membuka mulut. Suara perempuan tadi keluar dari dalam rahang. Sekarang kau milikku. Sejak ritual itu, hidup Akang Mamat berubah drastis. Ia tiba-tiba mendapat banyak uang. Usaha dagangnya lancar. Selalu ada rezeki. Orang-orang heran. Bagaimana mungkin pemuda miskin mendadak mapan? Ia mulai membeli barang. Memperbaiki rumah. Memakai pakaian bagus. Tapi ada harga yang harus dibayar. Setiap malam Jumat Kliwon, istrinya datang. Awalnya dalam wujud perempuan cantik. Duduk di ujung ranjang. Tersenyum. Namun mata perempuan itu tidak pernah normal. Pupilnya vertikal. Seperti reptil. Kadang tengah malam Akang Mamat terbangun. Dan melihat di bawah ranjang. Ekor putih besar bergerak perlahan. Ia mulai ketakutan. Tidurnya terganggu. Tubuhnya makin kurus. Wajahnya pucat. Ia ingin berhenti. Tapi sudah terlambat. Puncaknya terjadi ketika jin itu meminta sesuatu. Suatu malam, perempuan itu berkata, "Aku ingin bukti kesetiaan." "Apa?" "Tumbal?" Akang Mamat membeku. "Aku tidak mau." Senyum perempuan itu hilang. Tatapannya berubah dingin. "Kamu berani menolak?" Malam itu rumah Akang Mamat diguncang. Piring pecah sendiri. Lampu padam. Terdengar suara geraman dari bawah lantai. Dan jejak kaki basah muncul di seluruh rumah. Akang Mamat panik. Ia sadar kalau hidupnya bukan lagi berkah, melainkan penjara. Ia lalu mencari kiai dari daerah lain. Diam-diam meminta bantuan memutus ikatan. Kiai itu awalnya menolak. Tapi setelah melihat kondisi Akang Mamat, ia berkata, "Kamu bermain dengan sesuatu yang sangat tua." Ritual pelepasan dilakukan diam-diam. Malam hari. Dengan doa-doa dan air ruqyah. Saat proses berlangsung, rumah bergetar keras. Angin masuk tanpa membuka pintu. Lalu terdengar suara jeritan perempuan. Jeritan marah. Penuh dendam. Khianat. Lampu padam.
Semua gelap. Lalu terdengar suara benda besar menghantam dinding. Brak! Dinding rumah jebol. Dari luar, muncul buaya putih raksasa. Matanya merah menyala. Tubuhnya besar sekali. Ia mengamuk. Menyeruduk apa saja. Akang Mamat berlari. Tapi terlambat. Buaya itu menggigit kaki kirinya. Kerak! Suara tulang patah. Akang Mamat berteriak histeris. Rasa sakit luar biasa. Darah bercucuran. Kiai terus membaca doa keras-keras. Akhirnya setelah pertarungan spiritual yang menegangkan, makhluk itu menghilang. Kembali ke gelap malam. Namun meninggalkan kutukan. Akang Mamat selamat. Tapi kakinya rusak parah. Tulang hancur. Saraf rusak. Ia tak pernah berjalan normal lagi. Sejak saat itu ia pincang permanen. Hartanya perlahan habis. Uangnya lenyap. Usaha bangkrut. Ia kembali miskin. Lebih miskin dari sebelumnya. Bedanya, kini ia hidup dengan tubuh cacat. Dan trauma. Sampai sekarang, menurut warga sekitar, Akang Mamat masih hidup. Sudah tua. Berjalan memakai tongkat. Dan setiap malam Jumat Kliwon, ia selalu menutup pintu rapat. Tak pernah keluar rumah. Karena kadang, ia masih mendengar suara dari luar jendela. Suara perempuan lembut. Memanggil namanya. Mama Aat. Disusul suara sesuatu menyeret tubuh di tanah basah. Seperti reptil besar. Mendekat. Pelan. Mengitari rumahnya. Seolah mengingatkan bahwa perjanjian itu mungkin tak pernah benar-benar berakhir. Teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang kisah Akang Mamat ini? Apakah menurut kalian manusia memang tidak boleh mencari jalan instan untuk kekayaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman kalian yang suka cerita horor. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.